Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nur Ahmad Saleh dari kelas Informatika 5B dengan NIM 1058411051119. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut dengan materi standar komunikasi dan model komunikasi jaringan. Baik, langsung saja. Standar komunikasi. Standar dan internet. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan dan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. Jenis perangkat untuk mengirim informasi satu sama lain melalui internet, misalnya cara email di format diteruskan dan diterima oleh semua perangkat dilakukan sesuai standar. Jika satu orang mengirim email melalui komputer pribadi, orang lain dapat menggunakan ponsel untuk menerima dan membaca email selama ponsel menggunakan standar yang sama dengan komputer pribadi. Selanjutnya itu organisasi standar jaringan. Standar internet adalah hasil akhir dari siklus diskusi, pemecahan masalah, dan pengujian yang komprehensif. Standar yang berbeda dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi. Ketika standar baru diusulkan, setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen Request for Comments atau RFC bernomor sehingga evolusi standar dapat dilacak. RFC untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineer Task Force atau IETF. Selanjutnya yaitu model komunikasi jaringan. Pertama itu tumpukan protokol. Komunikasi yang berhasil antara host membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol ini diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang diinstal pada setiap perangkat host dan jaringan. Interaksi antara protokol yang berbeda pada perangkat dapat diilustrasikan sebagai tumpukan protokol seperti yang akan ditunjukkan pada gambar berikut. Tumpukan menggambarkan protokol sebagai hierarki berlapis dengan setiap protokol tingkat yang lebih tinggi tergantung pada layanan protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Berikut adalah gambar tumpukan protokol. Protokol pada gambar di samping dijelaskan sebagai berikut. Tumpukan yang pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Selanjutnya Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini mengatur percakapan individu. TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang ada dan mengelola kontrol aliran antara perangkat akhir. Yang ketiga, Internet Protocol atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. IP digunakan oleh router untuk meneruskan pesan beberapa jaringan. Lapisan yang terakhir yaitu Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal LAN internet yang sama. Selanjutnya yaitu model TCP/IP. Model berlapis membantu kita memvisualisasikan bagaimana
berbagai protokol bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi jaringan. Model berlapis menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam setiap lapisan serta interaksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Model berlapis memiliki banyak manfaat yang antara lain membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menetapkan informasi yang mereka tindak lanjuti dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Yang kedua, menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Yang ketiga, memungkinkan perubahan teknologi terjadi pada satu tingkat tanpa mempengaruhi tingkat lainnya. Yang terakhir, menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Berikut adalah tabel lapisan model TCP/IP beserta keterangannya. Di aplikasi, lapisan yang pertama itu aplikasi yang memiliki data kepada pengguna, ditambah accounting dan kontrol dialog. Yang kedua, mengangkut, itu mendukung komunikasi antara berbagai perangkat dan berbagai jaringan. Yang ketiga, internet, itu menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan yang terakhir, akses jaringan yang mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Selanjutnya yaitu model referensi OSI. Ada dua dasar model yang kami gunakan untuk menggambarkan fungsi yang harus terjadi agar komunikasi jaringan berhasil, yaitu model protokol. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu. Sebuah suite protokol mencakup seperangkat protokol terkait yang biasanya menyediakan semua fungsionalitas yang diperlukan orang untuk berkomunikasi dengan jaringan data. Model selanjutnya yaitu model referensi. Jenis model ini menjelaskan fungsi yang harus diselesaikan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan dengan tepat bagaimana suatu fungsi harus diselesaikan. Tujuan utama dari model referensi adalah untuk membantu pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Selanjutnya itu lapisan model OSI. Model referensi internet network yang paling dikenal dibuat oleh proyek Open System Interconnection atau OSI di International Organization of Standardization atau ISO. Ini digunakan untuk mendesain jaringan data, spesifikasi operasi, dan pemecahan masalah. Model ini bisa disebut dengan model OSI. Berikut adalah lapisan model OSI beserta keterangannya. Ada 7 lapisan yang ada di model OSI yang ada di tabel tersebut beserta keterangannya. Selanjutnya, lapisan atas dan bawah model OSI. Memindahkan data melalui jaringan dapat divisualisasikan menggunakan 7 lapisan model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Model OSI memecah komunikasi jaringan menjadi beberapa proses. Setiap proses adalah bagian kecil dari tugas yang lebih besar. Misalnya, di pabrik pembuatan kendaraan, seluruh kendaraan tidak dirakit oleh satu orang. Sebaliknya, kendaraan bergerak dari stasiun ke stasiun, di mana tim khusus menambahkan komponen tertentu. Tugas kompleks merakit kendaraan menjadi lebih mudah dengan memecahnya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan logis. Proses ini juga membuat pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Ketika masalah terjadi dalam proses manufaktur, adalah mungkin untuk
solusi masalah ke tugas tertentu, di mana cacat itu ditemukan dan kemudian memperbaikinya. Berikut adalah tabel lapisan atas dan bawah dari model OSI. Baik, lapisan yang di atas itu mulai dari nomor 7, 6, 5. Nama lapisannya dikasih presentasi sidang, dan lapisan yang kedua itu lapisan bawah yaitu 4, 3, 2, dan 1, yaitu mengangkut jaringan, hubungan data, dan fisik. Berikut adalah tabelnya serta penjelasannya. Selanjutnya yaitu perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Model TCP/IP adalah metode yang memvisualisasikan interaksi berbagai protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP/IP. Ini menjelaskan fungsi jaringan khusus untuk protokol-protokol yang digunakan dalam rangkaian protokol TCP/IP. Misalnya, pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang digunakan saat mentransmisikan melalui media fisik atau metode pengkodean sinyal dan untuk transmisi. Protokol yang membentuk paket protokol TCP atau IP dapat dijelaskan dalam metode referensi OSI. Fungsi-fungsi yang dapat terjadi pada lapisan internet model TCP/IP terdapat pada lapisan jaringan model OSI. Fungsionalitas lapisan transport adalah sama antara kedua model, namun lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lebih lanjut dalam model OSI untuk menggambarkan fungsi-fungsi distrik yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Berikut adalah kesamaan kuncinya. Pada lapisan transport dan jaringan, namun kedua model tersebut berbeda dalam hubungannya dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. Yang pertama itu OSI layer 3. Lapisan jaringan memetakan langsung ke lapisan internet TCP atau IP. Lapisan ini digunakan untuk menggambarkan protokol yang menangani dan meruteikan pesan melalui internet world. OSI layer 4, lapisan transport memetakan langsung ke lapisan transport TCP atau IP. Lapisan ini menjelaskan layanan dan fungsi umum yang menyediakan pengiriman data yang teratur dan andal antara host, sumber, dan tujuan. Selanjutnya, lapisan aplikasi TCP atau IP mencakup beberapa protokol yang menyediakan fungsionalitas khusus untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Model OSI layer 5, 6, dan 7 digunakan sebagai referensi bagi pengembang dan vendor perangkat lunak aplikasi untuk menghasilkan aplikasi yang beroperasi pada jaringan. Baik model TCP atau IP dan OSI umumnya digunakan ketika mengacu pada protokol di berbagai lapisan, karena model OSI memisahkan lapisan data link dari lapisan fisik, biasanya digunakan ketika mengacu pada lapisan bawah ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.